Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas BPIB semester 2. Di sini kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar BPI yang beranggotakan dari Yunita Ailina, Pipi Putri Angelina, dan saya sendiri Sinta Jauza Mumtazah. Kami akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Di sini yang akan kami bahas adalah autisme. Anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki ketidakmampuan secara sosial. Maksudnya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kekurangan dalam kesehatan secara fisik maupun mental. Misalnya karena tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, seperti kekurangan yang terjadi pada kecerdasan anak akibat beberapa faktor yang terjadi sebelum dan sesudah masa kelahirannya. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang masih dalam perawatan orang tua yang mengalami keterbelakangan mental atau memiliki IQ di bawah rata-rata, sehingga dia tidak mampu mengatur dirinya dan susah beradaptasi dengan lingkungan secara normal. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara satu dan lainnya. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Keterbatasan pada anak tersebut menyebabkan orang tua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak. Sampai saat ini, masih banyak orang tua yang merasa malu apabila anaknya memiliki keterbatasan fisik, psikis, maupun akademiknya, sehingga orang tua berusaha dan menjaga agar anaknya tidak berinteraksi dengan anak lain atau masyarakat. Dua kelompok anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, dan anak autistik. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra yaitu anak yang mengalami gangguan pada penglihatan berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian. Kedua, tunarungu. Tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pada pendengaran sehingga anak tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita atau juga biasa disebut dengan anak dengan gangguan perkembangannya. Yang keempat, tunalaras. Tunalaras merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Dan yang kelima terakhir adalah anak autistik, merupakan kelainan pada anak yang disebabkan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang melibatkan oleh kerusakan pada otak anak. B. Konsep autisme. 1. Pengertian autisme. Istilah autis berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri, sedangkan kata isme yang berarti suatu aliran. Maka dapat disimpulkan bahwa autisme dimaknai sebagai paham yang tertarik hanya pada dirinya atau dunianya sendiri. Menurut Chaplin, autisme merupakan cara seorang berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri, dan menolak realitas, keasikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Autisme dapat diartikan sebagai gangguan perkembangan yang luas dan berat yang gejalanya mulai tampak pada anak sebelum ia mencapai usia 3 tahun. Gangguan perkembangan ini mencakup bidang komunikasi, interaksi, serta perilaku. Gangguannya adalah gangguan pada perkembangan susunan saraf pada yang mengakibatkan terganggunya fungsi pada otak. Gejala autisme tampak muncul pada anak sebelum usia 3 tahun. Menurut Handoyo, ada beberapa gejala, yaitu hampir sama pada setiap anak autis, yaitu anak tidak dapat melakukan kontak mata dengan baik, tidak merespon ketika ia dipanggil, ia tampak berada dalam dunianya sendiri, gangguan perilaku atau hiperaktif, serta mengalami gangguan pada aspek kognitif. Gambaran umum perilaku anak autis. A. Interaksi sosial. Gejala atau gangguan yang timbul meliputi tidak tertarik untuk bermain bersama teman, lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata, senang menarik-narik tangan orang lain,
untuk melakukan apa yang diinginkan, misalnya ingin meminta minuman. B. Pola bermain. Gejala atau gangguan yang timbul meliputi tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, senang akan benda-benda berputar seperti kipas, angin, dan gasing, tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar-putar, tidak kreatif dan tidak imajinatif, dan dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang dan harus dibawa kemana-mana. C. Perkembangan terlambat atau perkembangannya tidak normal. Gejala atau gangguan yang timbul meliputi perkembangan tidak sesuai pada anak normal, khususnya dalam keterampilan sosial komunikasi dan kognisi. Dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian menghilang menampakkan gejala. Gejala di atas akan muncul sejak lahir atau saat masih kecil. Biasanya sebelum usia 3 tahun gejala sudah ada. Dan pada beberapa anak sekitar umur 5 tahun sampai 6 tahun, gejala tampak agak berkurang. Faktor penyebab terjadinya autisme. Faktor genetik memegang peranan penting pada terjadinya autisme. Bayi kembar satu telur akan mengalami perkembangan autisme yang mirip dengan saudara kembarnya. Begitu juga ditemukan beberapa anak dalam keluarga atau dalam satu keluarga besar mengalami gangguan yang sama. Para ilmuwan menyebut autisme terjadi karena kombinasi berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor genetik yang dipicu oleh faktor lingkungan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang diduga kuat menimbulkan autisme masih misterius ini. 1. Faktor genetik. Ada bukti kuat yang mengatakan bahwa perubahan dalam gen berkontribusi pada terjadinya autisme. Menurut National Institute of Health, warga yang memiliki satu anak autisme mempunyai peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga autisme. Secara umum, para ahli mengidentifikasi 20 gen yang menyebabkan gangguan spektrum autisme. B. Pestisida. Beberapa riset menemukan pestisida akan mengganggu fungsi gen di sistem saraf pusat karena zat kimia yang terjadi dalam pestisida terdampak pada mereka yang mempunyai bakat autisme. C. Usia orang tua. Semakin tua usia orang tua saat memiliki anak, maka semakin tinggi pula resiko si anak menderita autisme. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2010 menemukan perempuan usia 40 tahun memiliki resiko 50% ia memiliki anak autisme dibandingkan dengan perempuan berusia 20-29 tahun. Karena hal ini diduga terjadinya gen faktor mutasi. D. Faktor lingkungan. Faktor bayi yang lahir sehat belum tentu tidak mengalami autisme. Faktor lingkungan atau eksternal juga bisa dapat menyebabkan bayi menderita autisme, seperti lingkungan yang penuh tekanan dan tidak bersih. Karena lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan bayi alergi melalui ibunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.